Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13 berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Saudaraku, garam bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Ia adalah kebutuhan sehari-hari bagi setiap kita. Adapun fungsi garam, di antaranya yang pertama adalah untuk memberi rasa. Sebuah makanan tanpa garam maka pasti tidak enak rasanya. Dengan kata lain, garam bagi makanan memberi rasa agar enak dan nikmat rasanya. Yang kedua, garam juga bisa berfungsi sebagai alat untuk mengawetkan bahan makanan tertentu. Ikan, bila dikasih garam, maka ia akan menjadi lebih awet. Itulah sebabnya ikan asin akan jauh lebih awet ketimbang ikan-ikan segar lainnya tanpa digarami. Yang ketiga, garam juga dapat berfungsi sebagai antiseptik. Contohnya ketika kita sariawan atau sakit gigi, kita bisa berkumur-kumur menggunakan garam, dan biasanya sakit gigi atau sariawan itu akan segera lenyap. Itulah 3 dari antara fungsi-fungsi garam yang begitu beragam tersebut. Nah, Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit, ia berkata kepada orang-orang yang mendengarkannya, juga termasuk kepada kita, bahwa setiap orang yang percaya, ia diibaratkan seperti garam. Itu artinya, sebagai orang percaya, kita harus menghidupi fungsi-fungsi garam sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas. Di antaranya memberi rasa, mengawetkan, lalu juga bisa memberi kesembuhan. Tujuannya tentu saja agar dunia yang kita hidupi ini dapat melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Itulah sebabnya orang percaya, mau tidak mau, suka maupun tidak, ia dipanggil untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Maka sebagai garam dunia, saudaraku, setiap orang percaya harus dapat mengidentifikasi dirinya bahwa dia adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan dan telah mengalami kelepasan daripada Allah. Itu artinya kita tidak boleh lagi hidup dalam pola yang lama. Kita juga tidak boleh lagi hidup dalam tabiat-tabiat seperti layaknya orang-orang dunia pada umumnya. Sebab bila kita adalah garam, tetapi tidak ada bedanya dengan dunia, itu artinya garam yang kita miliki itu menjadi tawar. Dan garam yang sudah menjadi tawar itu tentu saja tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Maka bila orang percaya hidupnya masih sama seperti orang dunia, ia sesungguhnya tidak ada gunanya sama sekali. Maka supaya hidup kita benar-benar menjadi garam, kita harus hidup di dalam terang Allah yang ajaib, supaya kita dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita.
Dirasakan dalam hal apa? Yang pertama tentu saja berbicara tentang kehadiran orang percaya yang memberi warna, memberi solusi, memberi semangat, memberi dampak positif, dan lain sebagainya. Intinya, lewat kehadiran setiap kita, dunia mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, tentu saja kita dapat menjadi orang-orang yang mampu mengawetkan. Itu artinya kita tidak boleh ikut larut di dalam pembusukan-pembusukan yang dilakukan oleh dunia. Ikan tanpa digarami, dia akan cepat busuk. Demikian juga dengan dunia. Tanpa orang percaya, dia akan mengalami pembusukan. Ia akan mengalami kerusakan. Maka kehadiran orang percaya tidak boleh larut untuk ikut pembusukan dan perusakan. Melainkan kita harus menggarami semua itu supaya setiap pembusukan dan perusakan dapat diminimalisasi. Yang ketiga, berbicara tentang kesembuhan atau antiseptik bagi setiap luka yang kita alami. Artinya dengan kehadiran kita mampu menjadi pribadi yang menyembuhkan. Bukan justru sebaliknya, orang sudah terluka malah kita bikin semakin luka. Tentu Tuhan sangat tidak menyukai hal yang demikian. Kehadiran Anda dan saya seharusnya menyembuhkan, seharusnya memulihkan, seharusnya menyegarkan dan membuat sukacita. Itulah yang dimaksudkan dengan garam. Nah, saudaraku, berkaitan dengan hal tersebut di atas, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Adakah kita garam yang masih bisa mengasinkan, atau justru kita adalah garam yang tawar? Mari kita perbaiki diri kita sedemikian rupa, supaya panggilan Allah bahwa kita adalah garam dunia itu sungguh-sungguh menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kiranya ini menolong kita semua untuk senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, dan agar kehadiran kita senantiasa mempermuliakan Tuhan dimanapun kita berada, di tengah keluarga, di tengah komunitas masyarakat, di tengah-tengah dunia pekerjaan, dunia studi kita, atau bahkan di persekutuan gereja Tuhan. Biarlah kehadiran Anda dan saya senantiasa memberi warna dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Sungguh kami naikkan syukur buat kasih-Mu, karena Engkau memanggil kami untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia. Oleh sebab itu Bapa, tolong kami agar garam yang kami hidupi adalah garam yang asin dan bukan garam yang tawar, supaya kami bisa memberi warna terhadap dunia yang kami hidupi. Kiranya Engkau menolong kami dan berkat-Mu turun atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dalam bukan kasih